binatang gimana sih kamu bro? Aduh. Di dalam kurikulum Iya. ilmu pengetahuan alam (IPA) ya, makhluk hidup itu terbagi menjadi 4 gitu. Ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bakteri. Nah, itu makhluk ya, definisi makhluk tuh di dalam Iya. kurikulum ilmu pengetahuan alam. Nah, Ya. gimana cara menginjili bakteri? Ipara itu nggak kelihatan. Bukan. Yang kelihatan aja moncongnya babi gimana itu moncongnya babi diinjilin. Anda kan punya akal. Masa Anda Nah, bisa coba bertanya pakai seperti akalmu. Coba pakai akalmu nginjilin babi. Enggak gini. Abang kan punya akal. Masa abang suruh saya nginjilin hewan? Kami punya akal, makanya kami punya akal. Kami bertanya. Enggak, Artinya karena Anda lah abang yang punya akal bagaimana cara menginjili. salah abang pergunakan. Loh itu makhluk itu tadi udah iyain makhluk terdiri dari apa sih? Makhluk itu manusia, binatang, bakteri juga tuh. Gitu loh. Nah, gimana caranya? Kan orang nanya. Dia kan bertumbuh, berkembang. Itu makhluk hidup tuh, hewan juga, tumbuh-tumbuhan juga, bakteri itu juga. Ya, Bagaimana cara menginjili harimau lapar? terserah. Bro, terserah. saya udah ngomong ya. Dulu itu saya sama Pak Budi Asali disertai Pak Esra Soru. Mohon maaf ya, Anda boleh buka videonya lah bahwa mereka berdua ini mengakui ini tambahan belakangan. Coba Anda buka Bible yang dulu itu tidak ada 9-nya sampai 20, hanya sampai 8. Buka aja dicoba 8, terputus nggak? Coba Pi, ajarin dia Pi. Tunggu, kita buka di kodeks Sinai ya. Iya, di Sinaiticus, Pi. Kayaknya ini udah sering dibahas. Terjemahan 8 saja, original teksnya itu hanya sampai kata takut. Wah, ditambahin lagi satu paragraf di bawahnya tuh. Kita uji. Markus ya. Kalau untuk Lu tahu nggak di Afrika itu bahkan di daerah daratan Amerika pernah ada cowok pendeta itu. Saya percaya Yesus Tuhan. Saya megang ular tidak akan celaka. Dia pegang ular sampai khotbah dipatok mati. belas ya tadi ya. Makanya gue bilang Noah, kalau kau benar-benar percaya Yesus Tuhan, kamu nggak ada di hadapanku sekarang. Kamu udah dikubur. itu bukan Bener. uji nyali, Bang. Ya itu tantangan loh itu. Gimana sih lo? Orang datamu sendiri kok. Kan saya udah bilang itu bukan masalah uji nyali. Apa yang tertulis itu belum Capek tentu deh. artinya. Jadi selanjutnya itu nggak ada, kosong itu. Karena abang kan berpikir menurut asumsi Itu 8 empty loh itu. 9-nya empty, nggak ada. Bang Hos, mana Bang Hos? Yo. Bang Hos, Iya, gimana? Pak, itu ada Pak dosen minta up di bawah. Siapa? Pak Banget, Ardiansyah. banget. Oh iya, sabar. Naikin lah. Tak tolong ya. Kita kasih Siapa sih dia Pak dosen? Mas Parudin ini Pak siapa? Bang Ardiansyah. Pak Oh Bang Ardian, Masya Allah. Mana dia orangnya nih? Ini Pak Sekjen ini. Dari tadi gua tunggu dampingin gua. Mana Pak Sekjen? Wah, Assalamualaikum Pak Sekjen. Nih Pak Sekretaris. Bang Ardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah ini ahlinya nih. Coba. Kok Markus, saya yang digedein? Enggak. langsung dikasih tugas. Kita udah capek langsung tugas. Markus Ini 16. Markus Itu tuh 16. Alfi. Alfi tuh nanggung. Nanggung Alpi, nanggung. Boleh. Ya. Udah gedein Alfi, host. Oh, aku baru datang. Gak ada. Nggak Aku salam datang. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hadi, Waalaikumsalam. Ustazku semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam Bang Ardi. Tadi Dosen. saya jawab Bang Ardi enggak. Dosen itu nggak dibiarkan bernapas, langsung kerja. Iya, biasanya langsung buka laptop. Lebih jelas. Saya di sini loh, kepingin numpang parkir akun, kok malah Numpang tidur. Numpang tidur. numpang tidur ya. Bang Noah tahu kodeks Sinai? Kodeks Sinai ini dikatakan salinan
atau manuskrip dari New Testament yang dimiliki oleh Kristen yang dibuat. Aduh, mic-nya si Alpi nggak bagus. Noah. Bukan Alpi. Noah. Oh, Noah ya. Bukan, saya nggak pakai. Alpi kecil juga suaranya Alpi sih. Tes. Yang Iya, itu. kabelnya, Iya, oke. kabelnya. Saya kemarin tadi pagi mic saya keserimpet jatuh pecah. Aduh, terpaksa pakai mic karaoke. Alfi ini lepas headset ya. Ya. Nah, Alfi coba lagi nih. Jadi what is Codex Sinaiticus gitu. Jadi dikatakan Codex Sinai ini merupakan kodeks yang dimiliki oleh kekristenan yang tahun pembuatannya tuh dikatakan sekitaran pertengahan abad keempat kawan-kawan. Dan memiliki salinan terlengkap katanya salinan terlengkap pada New Testament atau Perjanjian Baru. Tadi kita rencana menguji Markus ya, chapter 16 verse 8 ya, atau ayat ke-8. Ini ayat ke-8 ini Bang Noah. Kalau kita ke-8 ya. Kalau kita udah di 8 itu nggak bisa turun lagi. Jadi ayat 9-nya itu sampai 20-nya itu goib. Berarti Tahu arti goib? ya, Itu Tahu. kodeks itu tahun berapa? yang dipakai rujukan itu sama LAI. Enggak, maksud saya kodeks Dekatin Sinaiticus lagi. itu tahun berapa? Alfi cuma dapatkan informasi di sini, dia dikatakan kodeks ini ya dibentuk atau dibuat pada pertengahan abad keempat. Berarti sekitaran tahun 340 sampai 370 Masehi. Ya. Ya kan? Berarti, Ya. Jadi ini kan Evangelion kata Markon atau kabar baik dari atau versi Markus gitu. ya. Evangelion kata Markon. Di sini kita pergi ke ayat ke-8 ya. Karena memang mentoknya di 8 nih. Itu versi kodeks Sinaiticus kan? Ya, Sinai. Nih, 8 ya. Ini 8. Kita tarik ke atas. Untuk sambungan yang 8-nya habis. Kosong. Langsung Dibilangin empty kok. empty. Yang kodeks Jadi- sampai ayat 8. ya Iya. kalau di Sinai. Kalau yang sekarang sampai 16. Sampai 20. 20. 16. Ini. 20. 19-nya itu terangkatlah Yesus ke surga dulu di sebelah kanan Bapa. 8 Makanya. ini kan gini. 8 ini kan terjemahannya nih ada 2 paragraf. Oh, iya itu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan dan sampai takut. Lalu kan ada sambungannya tuh dengan singkat. Nah itu dengan singkat itu tambahan itu. Nggak ada original teksnya itu. Itu original teksnya nggak ada. Nggak ada. Lalu perikop terbaru yang ayat 9 itu di dalam kodeks Sinai sendiri nggak dimuat. Nah, di Sinai itu berbunyi kai exaltosai epiugon apotu menemio Asian gar autas tromos kai ek tasis kai audeni auden epon epobontogar. Karena takut. Habis. Sama nggak sama original teks yang di sini? Kai exaltosai tachi tadi nggak ada nih. Nggak ada touch di situ. Kata-kata tachi tadi nggak ada di sana. Epiugon apotu menemio Asian de autas tromos kai ekstasis kai odeni oden epon epobontogar. Jadi ayat 9-nya ini atau butir 9-nya ini kata Anastas de Proi itu dan seterusnya sampai 20 itu nggak ada di dalam kodeks. Saya mau tanya, Markus itu hidup di tahun berapa, Bang? Jangan tanya aku bang. Tanya itu kami. kalau ke sana bunuh diri itu. Iya. Itu bahaya. Sekarang gini, kalau abang berani mengatakan itu kitab perjukan ataupun ayat tambahan, abang harus tahu dulu
Markus ini hidup tahun berapa, kodeks ini Bahaya. Tahu sendiri hidup tahun berapa? Maksud Pak dosen maju? Enggak, itu bahaya loh kalau dia malah Jangan. mempermasalahkan Bahaya. itu. Jangan saya digedein, saya mau tidur. Ah, gimana itu maksudnya? harus. Ajar dulu, Jadi kita berani mengatakan itu kitab rujukan, kita harus tahu. Ya Saya udah. kan ingin tahu juga. Ya. Jadi gini. Kita kan belajar bang. Iya. Iya. maksa dia. Yang disebut rujukan itu karena dia adalah terlengkap. Itu nomor satu. Kedua tuh tertuanya ada dua, Sinaiticus dan Vaticanus. Kedua kodeks tersebut menjadi dasar dari kodeks-kodeks setelahnya seperti kodeks Alexandrinus, kodeks Bezai dan lain sebagainya. Tetapi di perjalanannya maupun itu kodeks Bezai dan seterusnya itu mengalami tambahan-tambahan seterusnya. Bahkan Sinaiticus dan Vaticanus saja nggak sama, padahal sama-sama tua, sama-sama kodeks tertua. Kalau Anda bertanya Markus itu tahun berapa, Anda kena sendiri. Bahwasanya kenanya di mana, di transmisi itu bukan ditulis Markus. Kalau nggak percaya coba carikan saya mana manuskrip yang ditulis oleh Markus. Nemu nggak? Ada nggak? Kalau saya bisa tunjukkan, udah saya tunjukkan. Ya makanya jangan ke Markus, kena sendiri. Kan saya udah bilang. Nanti kalau saya tanya mana tulisannya Markus, Anda nggak tahu. Jadi gini bang, kalau bukan Markus yang nulis, abang juga harus punya bukti. Oh bu, kalau saya ngomong itu nggak mungkin saya nggak ada data, itu mustahil, bukan mustahil. Itu. Scholar banyak Alfi, juga yang coba bukain ini nih Jadi di setiap internet. Oh ada namanya. Iya, dengerin dulu. Markus Lukas itu. Dengerin dulu. Catholic Identity, CATHOLIC spasi identity. Terus spasi who wrote the gospel and when. Who wrote the gospel and when. Datanya udah tersimpan di otak, Bano. Nah, tenang aja. Ini untuk pembuktian. Catholic Spasi Identity. who wrote the gospel and when. Hurut. Hurut nih gimana sih? WROT WHO spasi WROT spasi the gospel and when WHEN. Kan aku udah bilang jangan ke situ, itu bunuh diri. Tapi kalau memang niatnya pengen belajar, ya oke, mari kita. Tapi kalau ngeyel ya bunuh diri itu. Oh, yang education ini ya. Coba Who wrote turun. the gospel? Yes. Ini ya. Catholic Identity, who wrote the gospel and when. Ini Markus, akun-akun ya. cari Markus. Ini- Itu Katolik lo ya. Ya, ini website punya orang yang nggak sholat Website Jumat, punya nggak orang sunat. Kristen, bukan punya orang Islam itu. Mm-mm. Website punya orang yang nggak sholat Jumat, nggak bersunat. Paham ya? Dan itu dotnya .edu ya, bukan .wordpress. Bukan .wordpress. Nah, Ini coba punya universitas biasanya. ke bawah terus. Markus itu, terus. Itu tuh tadi itu. Nah, coba the authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown, tidak diketahui. Mampus. Tuh. Itu loh. Coba the authorship, coba di translate bisa nggak? Kalau aku ngomong ntar nggak percaya dia kan. Nah, coba di translate aja biar lebih jedar. Unknown. Nah, coba translate. Ya. Aduh, aku harus buka translator pula. Masa sih dia nggak tahu bahasa Inggris? Waduh, kacau. Kalau nggak tahu. Tahu nggak Bang Noah bahasa Inggris itu? Bang Terlalu Noah? kali Kristen nggak tahu bahasa Inggris. Ya bang ya. Oh ya udah, nggak apa-apa, terjemahin aja. Terjemahin. Nah, itu artinya apa, Alfi? Coba bacain. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Tuh. Gimana tuh? Makanya jangan ke situ. Saya kan udah bilang. Ya kok mungkin. Hah? Tuh. Ya, kita balik ke website ya kawan-kawan, cari aman.
tidak diketahui. Itu baru Markus loh. Itu Lukas, Matius, Yohanes itu juga tidak diketahui loh itu. Kaget dia, nggak dapat pelajaran Berarti begitu. unknown ya bang ya, belum tidak diketahui. Lember tidak diketahui. Iya, nggak diketahui. Nah oke, kalau tidak diketahui, kenapa abang bisa bilang bukan Markus penulisnya? Kalau tidak diketahui, kenapa Anda percaya? Sekarang Ayo. gini, Kalau tidak diketahui, kenapa disandangkan nama Markus? Saya tanya. Nah, gimana? Kalau tidak diketahui, kenapa orang Kristen menyandangkan nama Markus di situ? Ya itu memang sudah ada sejak dahulu kala bang. katanya tidak Nah, itu diketahui. tidak diketahui. Itu pernyataan kena tidak lagi. diketahui itu kajian kapan? Datanya mana? Gimana Kalau sudah nih ada orang? Kok nggak dari ngerti? sedia kala. Kajian enggak, maksud saya itu kajian kapan? Dia bilang tidak Kok diketahui. kajian Sumbernya itu. kapan sih? Gimana sih? Ya Bang, iyalah. Kalau Abang ngambil kalau sumber parameter itu yang sumber menggunakan tahun tolak berapa? ulur waktu, Yang mengkaji siapa? Bisa dia bilang tidak ketahui. Enggak. Dia berdasarkan Bible, Bang. Berdasarkan Bible, dikaji Biblenya. Ada nggak Bible di situ menyebutkan bahwasanya yang nulis Markus? Ada nggak? Ya, Itu memang satu. tidak ada. Kedua, Tetapi, itu satu. Kedua, dengerin. Katanya mau belajar, iya, biar pinter. Dengerin. Iya, Bang. ya. Penyandangan nama Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes itu pada tahun 130 Masehi, pada abad kedua. Padahal Markus itu diklaim ditulis pada tahun ke-55 sampai dengan 65 Masehi. Jaraknya berapa puluh tahun itu? Berapa, Vi? Ya. 130 dikurangi 55 berapa, Vi? Sekitaran kalau nggak ganjil genap 60-an. Jawabannya juga kalau nggak Ya, ganjil hampir genap satu abad. ya, mesti air lah. Hampir satu abad. Segitu tuh. Barulah bapak-bapak gereja yang notabene tidak mempunyai dasar apapun juga untuk menetapkan itu, baru ditetapkan. Itu hanya keputusan bapak-bapak gereja. Jadi kesepakatan bapak-bapak gereja, bukan berdasarkan sejarah kitab itu sendiri. Anda paham sampai sini? Oke, saya paham. Silikon Oke, Siri ya. kalau udah paham, sekarang kita kembali ke kodeks. Jadi di kodeks tertua Anda, bahkan kodeks tertua Anda itu ditulis pada pertengahan abad keempat. Artinya pada tahun ke-1 ya, pada abad ke-1, pada abad ke-1, kedua dan ketiga itu Anda itu tidak punya yang namanya kumpulan kodifikasi yang Anda sebut sebagai Injil. Nggak punya. Anda nggak punya Anda. Barulah ada pada pertengahan abad keempat. Itu baru ada. Makanya kenapa disebut kodeks? Karena itu adalah kumpulan kodifikasi dari manuskrip-manuskrip. Itu belum tahu loh tulisan siapa. Udah dikumpulkan aja tuh. Iya. Jadi kan Loh. berdasarkan Lah, iya. berdasarkan data-data yang terkumpul kan, bahwasanya apa yang tertulis, nggak usah dulu kita bahas perjanjian yang lama ya, perjanjian baru Iya, saja. memang bukan kitabmu itu perjanjian lama. Kitabmu itu perjanjian baru. Ya. Jadi apa dari data-data yang terkumpul, perjanjian baru, memang sebagian contoh ya, kalau kayak Injil kanonik memang. Kalau yang saya searching juga, yang saya cari juga informasi, memang kalau untuk masalah penulis ada yang datanya jelas, ada yang tidak jelas begitu. Tidak Oh, diketahui, diakui. seperti Dia yang abang mengaku dia. paparkan tadi. Dengar dulu. Itu bahaya loh. Kalau sampai bilang Injil kanonik itu berbahaya loh. Serius. Dengarkan dulu bang, ya. Iya. Tidak diketahui, tetapi dari sejarah yang ditemukan, Nah, sejarahnya mana? kitab-kitab tertua sekalipun itu nama-nama itu sudah tercantum. Mana Dan kitab tidak ada tertua? satu, ya, seperti Mana? kitab tertua pada saat ini, ya kan? Apa? Ada apa namanya, Codex Sinaiticus, Loh. abad keempat. Itu kan Nama udah mereka abad sudah keempat. tercantum. Mm-mm. Loh lah iya. Lah kesepakatan bapak gereja kan abad kedua ya jelas lah. Gimana sih? Sementara perkiraan bahwasanya Injil ini ditulis Perkiraan di abad lagi. pertama kan, ya itu kan tadi Abang Ardi yang bilang.
Gimana gimana? Aku Tadi bilang kan apa Abang tadi? Ardi yang bilang kan perkiraan Injil ini ditulis pada abad ke pertama. Di Oh, itu tahun-tahun saya ada 20 datanya. gitu. Ada datanya dan itu pun belum pasti. Itu hanya perkiraan apa namanya bapak-bapak gereja aja. Ah, berarti kan masih perkiraan. Berarti nggak usah kita bahas dulu lah. Ya sudah, berarti jelas. perkiraan juga kan Markus itu kan? Nggak pasti juga kan? Kalau masih perkiraan nggak usah dibahas. Loh lah iya, kalau kan aku udah udah jelas- bilang nggak usah ke kalau situ udah- tadi. Iya, saya kan tak bahas Loh lah. ke situ tadi. Anda tadi tanya Markus. Kalau Anda tanya Markus, berarti Anda tanya subjek penulis. Kalau Anda tanya subjek penulis, berarti Anda tanya transmisi. Kalau Anda tanya transmisi itu berbahaya. Kan aku udah bilang tadi, nggak usah ke situ. Cukup Tinggal dengan milih, konteks. tinggal milih transmisi metik apa manual. Lanjut di Alfi, lanjut deh. Lanjut. Gini aja loh kalau saya ya sebelum ke DLP ya gini aja deh. Kalau Anda percaya itu, saya sih enjoy aja. Satu aja di situ. Tolonglah berbahasa baru. Aku mau dengerin. Silakan. Berbahasa baru ini apa? Berbahasa baru apa yang abang maksud? Bahasa yang belum pernah diucapkan manusia. Baru. Ngerti nggak sih artinya baru? Nggak ada bang, bahasa baru nggak ada. Nah itu tertulis berbahasa baru. Mana ada tertulis di mana? Ya coba kasih Alpi. Markus 16 lagi tadi. Aduh capek deh. Bacain Pi. Ini jelas loh di Markus 16:17 ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah itu bahasa-bahasa yang baru. Coba berbahasa yang baru deh. Jangan sampai lu bilang sikir raba-raba ya. Itu udah lama itu. Itu andalannya Risuli Lubi sikir raba-raba. Sikir raba-raba. Nggak tahu saya bang, bahasa-bahasa baru ini. Ya berarti kamu nggak percaya Yesus Tuhan. Loh apa hubungannya bang? Nah ini, aduh syarat percaya Yesus Tuhan itu harus lu bisa bahasa baru. Yang Makanya nggak gue ada bilang kok. dari tadi dengerin Bang Kalau nggak ada Ardiansa, di- nggak ada- Bang Alpi nggak ada dengerin. syarat yang Jangan percaya ini kalau ini firman Tuhan. Itu salah satu jalan keluarnya. Oh iyalah tambahan. Gue mikir dulu deh. Itu aja udah. Di sini kita nggak ada ditegaskan untuk berbicara bahasa-bahasa baru. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan itu dibaptis, berbahasa baru, mengusir setan atas nama Yesus, memegang ular sekalipun minum Ya, racun kalau maut dibilang tidak bahasa celaka. baru, kalau mungkin dibilang bahasa baru ya itu wajar saja karena kan mereka kan di zaman Yesus kan mereka kan berbahasa Ini berbahasa kan Aramaik. untuk Anda semua. Anda ini diperintah loh oleh Yesus. ya, mereka kan berbahasa Aramaik. Jadi kalau disebarkan ke seluruh dunia Injil ya pasti berbahasa baru lah karena nggak mungkin semua Aramaik itu bukan baru, bahasa lama. mereka kan berbahasa Aramaik atau bahasa Ibrani dulu ya. Jadi Enggak, ya, bahasa kalau lama itu, bahasa lama. Iya bahasa lama. Nah, iya. Bahasa baru ya kan berarti kan seluruh dunia kan berarti kan bahasa-bahasa baru. Nggak mungkin lagi bahasa lama. Mana bahasa barunya? Ada ya lu kadang-kadang ya. Duh. Emang dulu Noah. ada bahasa Indonesia, dulu nggak ada bahasa Indonesia loh. Bang. Ya sekarang bahasa barumu apa? Ya bahasa Indonesia. Dulu kan nggak Bahasa ada Indonesia bahasa baru. Ya bahasa baru dong. Dulu ada bahasa Indonesia nggak? Nggak ada. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia baru itu, bahasa Sanskerta, Bang. yang dimaksud dengan bahasa baru itu bahasa yang belum pernah diucapkan oleh manusia. Kau harus menciptakan bahasa baru. Ya, itu Ngerti gak tadi. sih artinya baru? Ya. Saya tanya dulu sama Abang. Dulu orang Indonesia pakai bahasa Indonesia nggak? Nggak usah kau Indonesia, ini lo bahasa baru buat anda lo. Ngapain bawa Indonesia? Ngapain bawa Indonesia? Ini kamu mau ngeles terus. Ya, kok mau ngeles itu benar. Gitu loh. Tadi injilin segala malu gak sanggup injilin babi. Itu kan benar. Dulu Bahasa Indonesia baru nggak itu pakai adalah bahasa yang tidak pernah Indonesia. dipakai manusia, Bang. Gitu kan? Itu bahasa baru namanya. Ya makanya tolong paparkan bahasa barunya seperti apa. Saya Kalian punya nerangi lah ini kan baru. penyamu. Masa pembuktian sama kami?
Saya ini manusia biasa, Bang. Bukan Berarti kamu bukan percaya Yesus Tuhan. itu tidak ada kaitannya karena Nah saya itulah manusia biasa. tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan. Benar-benar lu ya. Tanda-tanda saya orang itu percaya tidak Yesus sanggup Tuhan itu melampaui. adalah harus bahasa baru. Noah ini ngeyel aja terus. Bukan Kan di sana masalahnya udah yang jelas percaya Yesus Tuhan itu harus dibaptis dan diselamatkan. Itu udah dilaksanakan. bukan masalah. Dengarkan dulu Noah. Orang Kristen itu kalau percaya Yesus Tuhan dibaptis dan diselamatkan, tidak percaya Yesus Tuhan dihukum. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan adalah salah satunya berbahasa baru. Anda percaya Yesus Tuhan, silakan berbahasa baru. Kami mau dengerin, silakan. Saya tidak tahu berbahasa Berarti Anda tidak percaya Yesus Tuhan. Kenapa tidak percaya? Karena Anda tidak mengikuti itu kategorinya percaya Yesus Tuhan. Jadi oke, saya ikuti Abang. Berarti kalau saya tidak bisa bahasa baru, berarti saya tidak percaya gitu. Ya iyalah itu tertulis datanya kok. Jadi gimana contoh ya, maaf ya. Contoh gimana kalau di agama Abang sendiri ada orang yang tidak sanggup melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah dia tidak percaya Tuhan? Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membebani hambanya dalam beribadah sesuai dengan kemampuannya. Indah Islam itu selalu ada solusi, bukan pemaksaan. Ya, ini pun bukan Orang tidak pemaksaan, bisa Pak. berdiri sholat, dia bisa duduk. Tidak bisa lagi duduk, dia bisa baring. Beda dengan Anda, ini pemaksaan. Ini tidak pemaksaan. Kan tidak ada Apa dikatakan sih? itu Bacain lagi harus. Pi, bukan pemaksaan tuh. Astagfirullahaladzim. Itu ada nggak kata harus? Assalamualaikum Bang Soeb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini nih, Bang Ep, bisa ajarin ini nggak Bang Noah bahasa baru dikit Bang? Belum lagi suwe, masuk dihabisin lah Mas Suwe belum. Habis lu. Kalau ada suwe. Yang ini Bang Ep. Ya, jadi dia konsen nanya aja, bahasa baru. tetap konsentrasi aja di sana tadi biar selesai. Markus Itu loh. 16 Markus 16 sampai 8 Markus 16, coba Alfi buka yang Sanskerta. Iya, Markus 16, 18. Nih, 8 berapa? 18 kan atau 8? Markus 16 ayat sampai 8 Markus pasal 16 sampai ke sampai 20 lah. Sampai 8 ya. Sampai 8 doang, 9 tambahan. Kosong. Nah, di situ pada Markus pasal 16 dari nomor 18 ya atau 17? 17. Dari 17 sampai 18 aja. 18 gitu. Ya. Oke, nah kita lihat ya. Karena ini masih kelas terjemahan umbi-umbian. Nah, jadi Apa ya? Ya. Terjemahan apa? umbi-umbian. Enggak bener. Ya. Jadi para umbi-umbian Yunani yang masih kelas pupuk kompos, ya, tolong tenang ya. Tenang dulu. Nah, jadi untuk nomor 17-nya di situ dikatakan dalam versi bahasa Sanskerta kincaye ya pratyayasyanti tariri dereg ascayaram karmama prakasiyasyate temannamna butante ajayisyanti basa anyasca fadisyanti. Nomor 18 aparamtai sarpesu daretesu prananaska fantusipi tece tesamkapi kasatarana bawisyati roginam gatresu karar pitete roga bawisyanti ca. Selesai. Kenapa ada tete ya? Bang Noah, itu namanya bahasa baru. Oh iya. Oh gitu ya. Ini kan tulisan merah. Jadi kalau Yasua anak Maria ngomong pakai bahasa Sanskrit kayak gitu bunyinya. Itu umbi-umbian ini bisa nggak baca itu? Kalau nggak bisa ya mendingan telepon Bambang Suneo ke sini atau Rita Apokalipstik. Maksudnya. Tapi biar dia sadar nih, biar dia sadar kita biar apa edukasi ke dia juga ya kan ya. Tapi Noah itu sadar nggak sih kalau Markus 16 itu tadi ayat
8B sampai dengan 20 itu udah dirubah-rubah. Sadar nggak, Noah? Gimana? Udah, Gimana? ditunjukin tadi. Kurang Udah jelas ditambahin dengan Udah cara ditunjukin menunjukkan tadi kodeks Sinaiticus, kemudian dibandingkan bahkan di Textus Receptus ayat 8-nya itu nggak sampai 8B loh. Coba cek Alfi, Textus Receptus ayat 8-nya. Iya, Pasti tadi tuh terakhir di Epo Buntogar. Bang Ardi Tadi menyiksa. itu udah ditunjukin. Nah, Oh udah di TR. Udah. entah yuk. Oke, Epon, Epo Buntogar. Nah, hanya sampai itu doang ayat 8-nya. Tapi kenapa di terjemahannya kok ada dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan seterusnya. Bang Noah, ngerasa nggak itu tambahan? Coba kita tanya pertanyaan yang paling simpel, anak SD pun bisa jawab. Ngerasa nggak kalau itu ditambahin? Enggak, Bang. Oke, buanglah HP kalian semua yang ada di sini, buang. Singkatnya gini aja ya. Ini ukuran fontnya sama-sama 12. Biar dulu dia jawab atas 12. pertanyaan Pak Ardiansa. Noah merasa nggak sih kalau ada tambahan di sini? Dia tadi dia jawab enggak. Jadi Oh enggak. Kok bisa nggak merasa itu gimana ya? Padahal Gini. padahal terakhir di Epo Buntogar itu terakhirnya kata-katanya itu karena takut. Itu terakhir. Karena takut. Itu terakhir itu. Kok tiba-tiba ada dengan singkat mereka apa itu? Dengan singkat mereka sampaikan dan lain sebagainya. Itu di mana bahasa Yunaninya, Noah? Takut. Kalau Di itu mana saya bahasa nggak Yunaninya? Lah ya makanya kalau nggak tahu dikasih tahu, jangan ngeyel. Kalau itu saya nggak tahu karena saya Loh, kalau bukan nggak gini loh, bukan Noah. ahli. Kalau nggak tahu, kalau dikasih tahu itu jangan ngeyel. Kan Anda nggak tahu nih posisinya. Iya, Nah, kita lebih tahu dari Anda. Terus Anda ngeyel gitu. bukan masalah ngeyelnya, Bang. Gini. Apa? Ini kan masalah iman. Ini nggak bahas iman ini. udahlah. Kita nggak bahas Kalau iman, dia Nak. udahlah. Karena kan Gimana sih? kan Ya, Ini kritik, ini kritik Dia nggak teks, nyambung. ini kritik teks Noah. Ini Iya. bukan iman, tetapi Saya ini tahu. adalah dengerin dulu. Ini adalah dasar berimanmu. Dasar keimananmu itu diambil dari kitab. Nah, pertanyaannya kitabnya suci nggak? Ternyata setelah kita telisik kitabnya nggak suci. Artinya sudah terdistorsi dengan tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab. Gitu loh. Itu kita buktikan di situ udah. Kok kamu nggak mengakui? Heran deh. yang saya mau akui apa? Karena tidak ada, Bang. Tidak ada kontroversi di sini gitu. Duh. Wah, sakit nih orang. Sakit. Udah Mau jelas-jelas. kasih tahu kontroversi enggak? Udah jelas-jelas. Di terjemahannya ditambahin, di teks aslinya nggak ada. Nah, Iya. kalau kamu masih ngeyel, tunjukkan, tolong tunjukkan mana bahasa Yunaninya dengan singkat mereka sampaikan mana bahasa Yunaninya. Ya, saya kan nggak punya. Orang Nah, saya kalau bukan nggak itu. tahu, makanya berarti kita lebih tahu kan gitu. Ya, tapi kan yang Nah, abang berarti tahu kan keimananmu berasal dari sesuatu yang tidak jelas. Sepakat? ya itu terserah Abang, nggak Loh. apa-apa. Lah itu buktinya. Ya nggak apa-apa kalau Abang anggapnya Loh. begitu, nah, aku terima aja. Bukan itu bukti itu. Itu bukti. Kalau aku sih terima aja, nggak apa-apa. Santai Oh, aja. pokoknya meskipun ditambahin dikurangi terima aja ya. Enggak, maksudnya meskipun Abang katain Enggak, maksudnya itu, aku nggak kitab-kitabmu itu meskipun ditambahin, meskipun dikurangi, pokoknya intinya diimani aja. Sepakat ya? jadi bukan gitu, bukan masalah ditambah atau enggak. Lo ya, Bang. enggak, saya Soalnya- tanya. Meskipun ditambahi dan dikurangi, kamu nggak peduli kan? Sepakat? Ya. Yang semenjak saya memegang dan mengenal Alkitab, semuanya sudah seperti itu. Iya, terjemahan kan?
Ya itu pasti terjemahan Lah supaya iya, orang ngerti. sekarang berhubung kita tunjukkan teks aslinya ternyata nggak sesuai dengan terjemahannya. Gimana menurutmu? Abang udah pernah pegang teks aslinya. Loh gimana sih? Oh, mau Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya ya. Jangan lupa balik lagi nanti 2 menit saya akan live kembali. Saya akan bergabung dengan Bang Joma ya. Kemana Awas, Bang Andi? balik lagi dong ya. Balik lagi. 2 menit saya restart dulu. 2 menit saya akan kembali lagi. Saya langsung bergabung dengan Bang Joma. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kok Ardi. pakai nanya abang udah pernah pegang teks aslinya ini pertanyaan apalah ini? Nah itu tadi Yunani kan asli itu. Masih bilang palsu. Gimana? Nah kodeks tadi itu bukan asli, palsu berarti kodeksnya. Yang anda tunjukkan kan Google. Loh, Itu bukan Google, itu kitab, nak. itu foto Ya itu. salam, udang. Foto. Anda yang Kalau foto manuskrip Di itu foto. kan manuskrip difoto. Manuskripnya kan difoto terus diupload di Google. Sekarang saya tanya, kalau wajah Anda dengerin, kalau wajah abang dengerin. Kalau wajahmu difoto terus diupload di Google, wajahmu palsu nggak? palsu dong. Wajah palsu. Karena Kacau wajah ini. asli, Berarti bukan wajahmu kan? Wajah asli itu tetap. Oh, di berarti diri bukan saya wajahmu sendiri. kan? Ya bukan. Oh, berarti wajahnya orang gila. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Abang kalau bisa berani menyatakan hal seperti itu ya harus. Loh ya abang nggak apa-apa, tunjukkan. kan udah Live. clear kita. Wajahmu palsu yang diupload di katakanlah diupload di Facebook, itu berarti kan palsu kan? Nah, berarti kan wajahnya orang gila kan yang diupload itu, bener gak? Karena segala yang bersumber di Bener internet nggak? itu semua bisa diedit. Tunggu dulu, bener nggak? Kalau yang wajahmu difoto terus diupload ke Facebook, berarti kan nggak asli, palsu. Berarti wajahnya orang gila, sepakat? Kalau saya yang upload ya Anak itu sakit asli. loh. Sepakat nggak? Kalau saya yang upload itu asli. Oh, kalau orang Kristen yang upload, kalau bapak gereja yang upload, Itu palsu. oh berarti bapak gereja palsu, oke. Berarti nggak usah, iya ya udah nggak usah percaya bapak gereja kalau gitu. Ya. Saya nggak percaya. Ya sama memang manusia. harus Saya begitu. percayanya sama Membela keimanan itu, ya membela sesuatu dasar keimanan yang dijadikan untuk beriman, itu memang harus gila dulu. Karena kalau nggak gila, imanmu rontok gitu loh. Memang harus gila, harus itu. Betul. Tuhan. Harus gila. Karena Iya, abang juga betul. harus begitu. Oh enggak, kalau kita masuk akal. Sejauh ini di dalam kitab kami tidak ada yang dirubah-rubah, nggak ada. Iya, tapi tidak ada yang dirubah-rubah. Kenapa harus pakai hadis? Kenapa harus pakai? Nggak ngerti kamu Betul, berarti. Bang Ardi, kalau di kitab kita itu nama Zeus, nggak masalah. Ini kau bawa nama Allah, habis itu kau bilang Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha suci, maha kuasa, maha perkasa. Tapi jadi baik. Ayo, Emang Tuhan Oten maha perkasa, Bang? Tuhannya Kristen itu Tuhannya kita, pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Tapi mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan. Itulah mereka. Enggak. Kan kalau Tuhannya Otennya Yesus itu maha perkasa, tahu dari mana perkasanya? Emang udah punya istri? Enggak, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Tuhan satu-satunya, Tuhan kita semua, Tuhannya orang Kristen, Hindu, Buddha, semua makhluk ciptaan itu adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Nah, mereka yang bikin karikatur Tuhan buatan sendiri. Aku datang. Nah, ini dia Menteri Ekonomi sudah datang. Bukan Menteri Luar Dalam. Menteri Luar. Pencetus genomnya ini nih. Ya, Allahu pencetus genom. Akbar. Iya. Coba kan. Kenapa kemudian ini ya sedikit ya teman-teman. Kenapa saudara-saudara Kristen kita itu begitu keadaannya?
Karena Al-Quran sudah menjelaskan terkait dengan perlakuan orang-orang kafir terhadap Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, maka adapun orang-orang kafir yang melakukan makar terhadap ajaran Tuhan yang dibawa oleh para nabi kepada Bani Israel, dalam hal ini terkhusus kepada Nabi Isa alaihissalam, yang